Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama ngopi.com. Ngobrol tentang kolaborasi, inovasi, dan progres bersama dengan komunitas. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan komunitas dari Polkom. Nah, oke, bersama saya Resa Renjani dan silakan perkenalannya, Mas. Halo, saya Adit dari Polkom, Polbike Kota Metro, dan ini Mas dari Polkom juga. Meskipun hujan nih tetap bersemangat ya untuk datang ke sini. Harus dong. Terima kasih loh Mas sudah datang. Nah, langsung aja ya kita langsung masuk ke pertanyaannya nih. Gimana sih sejarah awal mulanya Polkom ini terbentuk? Saya jelasin secara singkat tentang Polkom. Polkom tuh concernnya memang di sepeda lipat dulu karena memang belum ada wadah sepeda lipat di Kota Metro. Waktu itu bulan April tahun 2019 kita sepakat buat bentuk komunitas sepeda lipat yang ada di Metro dengan nama Polkom, Polbike Kota Metro itu singkatannya. Ya isinya ya hanya sepeda lipat, kita memang fokus di situ, jadi ya khusus sepeda lipat, yang lain enggak. Itu aja sih secara singkatnya. Oh, kalau untuk pencetusnya pertama kali itu siapa kalau boleh tahu? Pencetusnya itu bareng-bareng sih. Dulu pelopornya itu ada Om Aup, ada Mas Uun, saya dan Mas Surip dan Om Hadi dan Mas Edi. Jadi ya cuman berapa orang, nggak nyampe 10 orang. Sampai berjalannya ke sini ada sekitar 50 orang. Kalau untuk nama Polkom sendiri itu terinspirasi dari mana sih Kak, kalau boleh tahu? Terinspirasi dari keren. Iya. Namanya itu karena memang sebagian dari Polkom tuh basicnya backgroundnya di industri kreatif. Saya dan Mas Surip ini punya studio desain branding, jadi kita tuh pengen nama ini nggak terkesan Indonesia banget, anak muda dan keren. Gitu aja sih waktu itu. Kalau bikin kayak misalnya klub sepeda lipat Kota Metro, katanya apa itu? Selimet ya, kayak kok nggak keren banget Selimet sepeda lipat Metro, nggak selling gitu loh, karena kita pengennya tuh punya nama tuh yang menjual, punya nama ketika orang tuh komunitasnya dari mana, dari Selimet tuh nggak keren banget Selimet tuh apa? Kalau dari Polkom itu kan singkat, padat, keren. Yang penting kan sekarang kerennya Betul. cari. Nah, kalau tadi kan dijelasin tuh keanggotaannya udah banyak sekarang. Nah, bisa lebih dijelasin lagi nggak keanggotaannya tuh gimana sekarang gitu? Sebenarnya nggak anggota ya, karena itu konsepnya kekeluargaan Mas ya. Kita kumpul, gimana caranya kita berkomunitas, tapi di situ kita cuma persekongkolan. Waktu itu kita gembur-gemburin persekongkolan, tapi kita dengan gerakan yang positif. Maksudnya positif, kita nggak sekedar sepedahan, cuman foto-foto, enggak. Tapi emang di Volcom itu ada beberapa teman yang kreatif lah. Contohnya ada Mas Rama, dia foto, saya video, Mas Adit juga editor juga, layout. Jadi kesannya dikemas menarik, walaupun foto-foto bareng juga menarik, tapi ada sisi lainnya di luar itu. Yang penting intinya persekongkolan sepeda lipat. Saya tambahin sih, kalau di Polkom itu memang kita punya program ya. Program itu nggak hanya tugas kata Mas Iwa. Kalau tugas kan biasanya weekend ride gitu lah. Kalau komunitas lain itu kita punya agenda berkala seperti tugas berbagi itu bubar ya singkat. Bubar itu biasanya ada isu yang misalnya orang butuh bantuan. Nah, kita biasanya mengumpulkan donasi dari teman-teman baik dari internal Polkom maupun kita membuka sumbangan dari masyarakat luas. Nanti kita sampaikan langsung ke memang yang benar-benar target yang membutuhkan, dan itu benar-benar jelas. Jadi laporan keuangannya, terus dokumentasi pemberian dananya seperti apa, itu benar-benar kita jabarkan secara transparan agar donatur juga merasa percaya dengan Polkom. Selain itu juga
Selain itu juga kita juga ada kopi, goes piknik, bubar, goes bareng itu sering lintas komunitas. Tapi berhalang karena pandemi ini kita memang agak jarang melakukan agenda tersebut. Padahal agenda itu sebenarnya udah kita susun nih jauh-jauh hari. Ketika 2020 banyak yang terkendala di pandemi. Jadi Pak ya, agak kurang aktif sebenarnya ya Volcom gara-gara pandemi itu. Berarti tadi itu kan disebutin tuh kalau di sana nggak cuma sepedahan aja gitu kan, ada orang-orang yang kreatif di situ. Berarti kegiatan-kegiatannya kalau misalnya nggak cuma sepedahan aja, ada nggak sih kayak khusus gitu? Kita ngumpul nih mau ngadain ini aja gitu, tapi nggak pakai sepedahan gitu. Kalau cuma ngumpul-ngumpulin tim kreatifnya. Iya, memang maksud kita harus sepeda. Entah itu kita jalan-jalan, tetap bawa sepeda. Entah itu ke pantai, ke gunung, tetap sepeda itu harus ikut. Ya meskipun nggak semuanya bawa sepeda, paling nggak ada tuh dokumentasi kita lagi naik sepeda. Karena ya memang concernnya Volcom adalah sepeda lipat, klub sepedahan seperti itu. Kalau misalnya untuk khusus nih sepedahan, paling jauh itu kemana sih Kak? Paling jauh kalau benar-benar di Goes itu ke Sukadana waktu itu Pak ya, sampai ujung Sukadana di air terjun itu paling jauh sekitar 80-an kilo. Kalau Goes sepedahan bareng ya, sepedahan bareng waktu itu PP Bandar Lampung itu yang maksudnya yang kelompok Volcom gitu ya, itu berangkat sore terus kita silaturahmi ke sana ke teman-teman sepeda lipat Bandar Lampung. Kita pulang malam juga. Ya itu menurutku itu yang jauh untuk kelompok ya. Kalau untuk masing-masing ya banyak. Tapi maksudnya untuk kelompok Volcomnya waktu itu ya itu lumayan jauh gitu. Itu udah lumayan jauh. Dengan peserta yang aktif loh maksudnya. Ya, lebih dari 50 kiloan sih kita paling jauh itu. Berarti itu tadi yang peserta yang aktif ikut jauh gitu, itu seberapa banyak yang aktifnya? Yang aktif ya 10-an mungkin yang aktif. Lebih ya? Oh ya, waktu yang di Bandar Lampung itu sampai kita kan punya di Volcom itu ada tiga sub ya Pak ya. Yang pertama Volcom secara keseluruhan, terus ada Volcom Lady, terus ada Volcom Kids. Ada Volcom Kids itu biasanya anak-anak dari anggota Volcom itu bikin geng sendiri namanya Volcom Kids, terus ibu-ibunya bikin Volcom Lady. Yang secara keseluruhan anggota Volcom ya biasa gitu lah. Berarti kalau misalnya mau gabung bisa digolongkan gitu ya? Enggak digolongkan, tapi ya kalau cewek biasanya langsung guyupnya ke lady, punya geng sendiri gitu. Kalau kita tetap kalau misalnya event-event gue bareng itu semuanya ngumpul, kayak itu anak-anak, terus ladies, sama Volcom yang bapak-bapak gitu ya. Tapi kalau tadi kan bilang sedikit terhambat memang gara-gara ada pandemi ini. Tapi kalau misalnya dari awal mulanya Volcom ini sendiri sampai sekarang ini perkembangannya apa sih Kak? Perkembangannya sih ya lumayan sih untuk antusias di sepeda di Kota Metro, apalagi awal-awal pandemi itu banyak sekali kan. Animo masyarakat untuk menggoes tuh banyak. Itu ramai banget di taman itu waktu awal pandemi, gila. Tapi memang ya namanya tren, entah itu tren bersepeda namanya lata ya, makin kesini memang makin sepi. Tapi alhamdulillah di Volcom sih masih menjaga untuk tetap goes, tetap eksis di perkancahan hasanah perkancahan sepeda Kota Metro masih ada. Kita masih tetap sering goes. Tapi dari Volcom sendiri pernah nggak gabung sama sepeda-sepedahan lain gitu? Pernah. Ya harus gabung. Ya, gabung. Nggak ada pilih-pilih teman itu nggak ada. Kita harus berbaur gitu. Intinya sepedahan untuk cari sehat, cari teman kan gitu sih. Bahkan dulu Volcom juga pernah menggagas event yang namanya Metro Night Ride. Itu diadakan setiap sebulan sekali. Itu nggak hanya sepeda lipat, itu semua sepeda baik itu dari Metro, bahkan ada dari Jepara ya paling jauh, Bandar Lampung juga pernah turut serta event itu. Memang itu event kita konsep bener-bener mateng, nggak asal-asalan, ada dokumentasi, foto, video, terus door prize. Jadi memang event night ride yang benar-benar terbuka untuk umum dan
apa ya, terkonsep night ride-nya nggak asal-asal night ride. Ya gara-gara pandemi kita udah off setahun lebih, itu nggak pernah. Kalau dari antusias rekan-rekan goeser lain selain Volcom tuh banyak yang nanyain, ayo mas kapan night ride lagi, kapan night ride? Wah belum berani, kita belum berani ya, karena memang pemerintah melarang kan, apalagi sekarang tanggung jawabnya kayaknya besar. Ya, berarti kayak gitu juga ini ya, ditunggu-tunggu malahan. Betul. Ditunggu-tunggu. Terus apa sih hal yang udah dicapai nih sama Volcom dari awal terbentuk itu sampai sekarang? Yang paling berkesan gitu ada nggak tuh? Ayo dong, boleh share ini. Awal yang dari agenda-agenda tadi yang kayak gober, goes berbagi itu kan, itu terakhir yang kerasa banget itu waktu awal pandemi. Kita nggak bisa sepedahan bareng, terus habis itu kita harus kirim video via WhatsApp ya, untuk bikin video ucapan di rumah saja, jaga diri baik-baik biar sehat, biar kita bisa ketemu lagi. Itu sih yang menurut saya yang, itu kan saya bagian video, maksudnya di situ terasa banget bakal kayak kehilangan walaupun cuma sebentar. Habis itu terakhir kita ulang tahun mas ya, anniversary pertama ya, anniversary pertama itu konsepnya gimana caranya kita bagi masker, terus tapi masker itu bukan beli dari yang sudah jadi, kita cari UMKM benar-benar yang terdampak, dan itu penjahit memberdayakan penjahit dari Metro, kita kumpulin, terus kumpul sebagian teman yang nyumbang masker. Dalam waktu mungkin 4 hari itu tercapai 1.000 lebih masker untuk waktu itu masih awal pandemi itu mbak ya. Itu sih yang menurutku event yang effortnya cukup sampai sekarang bikin kangen, yang kumpul lagi itu sih gitu. Bisa tergerak cepat. Ya pokoknya kalau di Volcom itu mas ya, kita cepat ngerjain sesuatu bet. Alhamdulillah banyak yang respon gitu sih yang bikin kangen gitu. Kalau pencapaian dari Volcom sih, kalau menurut saya Volcom itu sampai sekarang memang benar-benar klub goes yang apa ya, postingannya apa feed-nya di Instagram itu benar-benar ditata sebagai sebuah brand. Volcom itu sebuah brand, karena kita nggak asal posting foto, nggak asal posting story dengan apa ala kadarnya foto yang low res terus goyang, itu enggak. Kita benar-benar menjaga kualitas foto itu bagus sehingga bisa dinikmatin para pecinta sepeda lipat dimanapun. Itu sih sampai saat ini. Tadi juga udah lihat kalau misalnya lihat di Instagramnya tuh benar-benar ada effortnya gitu kan ya di ini ya. Berarti ada tim khusus buat ngatur di feed situ? Ada. Kalau kita misalnya merencanakan goes bareng atau goes piknik itu ada, kita bikin tim sendiri, tim dokumentasi itu siapa, tim video itu siapa, yang ngedrone siapa, yang post produksinya siapa. Itu ada. Kita bikin panitia masing-masing. Iya keren sih, karena kan ngelihat Instagramnya tuh, wah ini berarti bukan cuma sekedar komunitas yang kumpul-kumpul aja nih, ada event, ada apa namanya kayak dari feeds aja itu udah mencerminkan gitu kan, kalau emang udah niat gitu mau buat sesuatu yang beda. Nah kalau untuk target ke depan nih, mau ada apa ke depannya? Kita nggak bisa ya merencanakan ke depannya. Kalau kita sih pengennya goes ke Jawa, ke Bromo itu. Kita pengen sekali. Itu merencanakan itu tuh jauh-jauh gagal. Dulu kan kalau di sepeda lipat memang ada yang namanya Jam Selinas, Jambore Nasional khusus sepeda lipat. Terakhir itu yang paling ramai di Palembang, Volcom juga sempat ikut waktu itu di Palembang. Kemudian tahun 2020 itu di Magelang. Sebelum pandemi kita udah ngelis tuh siapa aja yang ikut. Kita akan nyewa bis. Jadi hari pertama kita ke Jogja, terus bis ke Magelang. Dan ternyata ketemu pandemi, bahkan acara yang Jam Selinas di Magelang itu gagal. Jadi kita nggak ikut. Sebenarnya cita-cita kita tuh pengen goes piknik ke Pulau Jawa, di luar Lampung. Ya, kita bawa kendaraan, kita loading, terus kita goes ke mana gitu. Tapi belum terrealisasikan dan belum bisa digambar itu akan terjadi kapan. Gitu. Karena terhalang pandemi. Betul, ya. karena pandemi. Nah, terus kalau misalnya nih punya harapan nggak sih sama Kota Metro nih, kayak misalnya ada jalan khusus buat pesepeda, ada nggak sih?
Iya, ya sebenarnya udah di anu sih sama pemerintah Kota Metro udah dengar, kan dibikin tuh jalur kuning motori taman ya alhamdulillah. Cuman masih banyak pengendara mobil yang parkir di jalur itu. Bahkan saya juga pernah kecelakaan gara-gara saya lewat di jalur sepeda, nah ada parkir mobil di situ, buka pintu sembarangan, saya terjatuh. Sayangnya belum masyarakat Kota Metro yang apalagi yang punya mobil yang parkir di Takwa itu belum aware tentang itu tuh jalur sepeda, kenapa harus parkir di situ. Padahal bisa juga parkir di dalam Masjid Takwa yang parkirannya luas. Kenapa sih harus parkir di pinggir? Sayangnya sih itu. Semoga saja pemerintah Kota Metro melalui dinas yang terkait itu mampu menertibkan mobil-mobil yang parkir di jalur sepeda. Takutnya kejadian yang menimpa saya itu bisa aja itu terjadi ke pesepeda yang lain. Iya, karena itu kerugiannya juga bukan cuma di ini ya, tapi untuk sepedanya juga pasti. Iya, pasti. Nah, kalau boleh tahu nih, harga sepeda itu sebenarnya berapa sih, Kak? Atau ada merek-merek tertentu gitu yang... Ya ada, kalau merek lokal itu sekitar 2,5 sampai 8 juta ada, itu merek lokal yang udah bagus. Kalau merek-merek luar seperti Brompton, nah itu mulai dari 20 juta sepertinya sampai unlimited. Kan unlimited itu kadang-kadang dia collab sama brand apa gitu, jadi mendongkrak harganya lebih mahal. Tapi kalau untuk yang murah-murah aja nih, terus recommended ada nggak sih? Ada. Boleh nyebut merek di sini? Boleh nggak, Kak? Boleh ya. Kalau untuk new entry itu biasanya Pacific, Ecosmo, Polygon itu range 3 sampai 5 juta itu udah enak buat sepedaan. Gitu. Ya. Terus ada nggak sih pesan singkat nih untuk warga Kota Metro nih, biar lebih aware lagi gitu tadi sama pesepeda? Yang jelas sih bukan semuanya harus sadar lah ya. Yang jelas saling berbagi di jalan. Itu intinya sih di situ sih. Maksudnya saat orang tahu di Metro ini kota pesepeda, orang masuk Metro juga naik mobilnya juga nggak ugal-ugalan. Banyak apa sih terjadi waktu itu? Berapa kali ya teman-teman kita yang gue pagi dan itu terjadi kecelakaan di situ, dia sedang istirahat kena mobil itu udah berapa kali itu, dan dekat jaraknya, maksudnya bulan berapa itu waktu itu ada teman juga dari Macik, terus 2 kali, terus kedua kalinya teman-teman Eco Rider juga, dan itu yang membuat kita ayo dong berkampanye, maksudnya saling berbagi di jalan raya gitu loh. Ada pesepeda motor, ada pejalan kaki gitu, maksudnya si pesepedanya juga berbagi sama mobil, sama kendaraan bermotor, sadar gitu bahwa itu jalan buat mobil juga, naik sepeda juga nggak ugal-ugalan, mobilnya juga tahu bahwa di Metro ini banyak pesepeda. Intinya itu sih yang maksudnya saling sadar lah, harapannya itu sadar, masyarakatnya sadar bahwa sepedahan itu buat sehat, nggak harus buat apa ya, gengsi-gengsian lah ya, trennya sih tren gitu. Aku lebih berharap saling sadar bahwa berolahraga sama berbagi jalan itu berdampingan gitu. Terus cara mempublikasikan Polkom sendiri nih ada cara khusus nggak selain dari Instagram itu? Kayak untuk mengenalkan lebih jauh gitu orang-orang kalau Polkom tuh eksis loh gitu. Ya konsisten quest aja sih biasanya kita quest dan pakai wardrobe yang seragam gitu. Pakai baju Polkom, jadi questnya sekalian ngiklan bahwa itu tuh Polkom, ya sepeda lipat itu pasti Polkom. Itu sih ya yang paling efektif memang Instagram. Terus untuk kira-kira nih dalam waktu dekat mau ngadain event-event lagi nggak? Belum. Kalau yang kita pinginin sih ya, yang pinginin dan mungkin insya Allah bisa realis tuh kita ingin banget bikin jambore daerah, bikin kumpul-kumpul pesepeda lipat selampung. Kalau mungkin ya itu sih cita-cita kita yang paling dekat sih itu untuk yang event besar. Kalau event kecil saya pengen piknik, gopik piknik Sama gober sih yang jelas itu. iya, berbagi itu juga lama kita nggak melakukan itu. Terus kalau untuk berkegiatannya sendiri gitu, ada hari khusus nggak buat
ngumpul gitu untuk goes bersama? Kalau weekend sih, rutinnya weekend. Cuman kalau gue sore itu ya sesempatnya aja. Kadang di grup kita nyeletuk Rama biasanya yang sering ngajak gue itu Rama. Tuh. Tapi kalau untuk yang rutin biasanya weekend. Berarti juga spontan juga bisa ya? Betul, spontan juga bisa. Nah, terus pasti warga kota Metro penasaran nih. Kalau misalnya mau gabung ke Polkom, gimana sih caranya, Kak? Kalau gabung ke Polkom, DM ya Pak ya. DM itu banyak yang DM, Mas cara gabungnya gimana? Ya kumpul aja ketika ada sepeda lipat lagi kumpul aja nggak apa-apa, ikut gue kemana, nyari soto, nyari urap gitu. Kita sih nggak menutup diri untuk sepeda lipat, siapapun kalau mau gabung monggo. Bukan berarti kayak ada persyaratan khusus atau apa gitu enggak ya? Enggak, pokoknya asal sepeda lipat, let's go. Tuh, berarti ini terbuka ya guys, buat siapapun yang mau gabung ke Polkom bisa banget nih. Asal pakai sepeda lipat. Tadi kan juga udah disebutin harga sepedanya berapa tuh, jadi udah ada nih bayangan-bayangannya kan. Nah, sebenarnya itu aja sih kayak yang mau ditanyain. Ada lagi nggak nih yang mau disampaikan ke warga kota Metro tentang sepeda lipat itu? Ya, ayolah mumpung ini kan juga lagi pandemi, kita jaga kesehatan kan. Nggak ada salahnya kita bersepeda rutin setiap pagi, nggak harus jauh-jauh kok. Sebenarnya kalau 5 kilo itu udah cukup untuk bersepedaan, menjaga agar diri kita tetap bugar dan fit. Apa ya? Cukup. Ya, sepeda secukupnya karena posisi pandemi, bersepeda secukupnya, tetap jaga kita hormatin keputusan pemerintah bahwa kita harus saling menjaga, ya kita tetap berolahraga secukupnya aja dulu, nggak apa-apa. Semoga cepat berlalu, bisa piknik lagi. Oh ya, tanggapannya nih gimana nih? Kan ada sedikit pro kontra ya kemarin tuh gara-gara kalau misalnya sepeda sebenarnya harus pakai masker atau enggak? Kalau saya secara personal saya tetap pakai masker. Cuman memang ada teman-teman yang bisa merasa ngap. Yaitu kalau saya sih dikembalikan ke masing-masing ya Mbak ya. Kita nggak bisa mengarahkan baiknya pakai masker karena saya juga nggak tahu secara rinci itu kapasitas paru-paru itu bekerjanya gimana ketika detak jantung tinggi itu nafasnya itu gimana kalau pakai masker. Saya nggak tahu secara teknis. Cuman itu dikembalikan ke masing-masing ya. Kalau merasa ngap bisa dilepas, tapi kalau saya sendiri, saya memang tetap menyarankan pakai masker. Untuk Mas? Ya kalau, ya itu kembali ke kesehatan masing-masing sebenarnya. Kan ada yang emang awalnya kita alergi debu, mungkin kan emang masker gitu. Tapi alangkah baiknya emang kalau udah konsumsi oksigennya butuh banyak, ya kita buka nggak apa-apa, tapi maskernya tetap standby kan gitu sih. Tetap pakai masker. Tapi kalau emang cuman santai yang nggak terlalu ngebut kan kita tidak butuh oksigen banyak, harus cepat gitu kan asupannya, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya jaraknya kan gitu. Tergantung kondisinya karena memang kalau misalnya kita memacu sepeda dengan kecepatan misalnya di atas 20, di atas 25 atau menghadapi tanjakan itu kan ngos-ngosan banget, dimana kita butuh oksigen yang banyak. Saya sendiri juga kadang-kadang dilepas kalau memang butuh asupan oksigen yang banyak, karena kalau pakai masker ya memang ngap. Gimana kalau kita santai gitu, ya kita jaga diri kita juga ya sebaiknya memang pakai masker. Berarti kalau misalnya nih selain sepedahan ada nggak sih olahraga yang mungkin bisa ngatur gitu supaya sepedahannya nanti nggak ngap gitu? Ada ini nggak? Ada tips dan trik gitu nggak? Jogging, lari, renang itu juga bagus. Lari sih yang paling simpel, lari juga bisa jaga stamina ya Pak ya. Ya kalau punya sepeda ya sepedahan aja. Ya maksudnya jangan dipaksa, kita ukur badannya dulu, ukur kondisinya, staminanya kuat enggak ya, dari keliling komplek dulu, nanti latihan dulu 1 kilo, dalam 1 kilo itu berapa, nanti 5 kilo itu berapa menit, yang tadinya 5 menit, yang tadinya 10 menit, nanti naikin lagi dalam waktu 5 kilo berapa menit, ya udah buat latihan aja. Jenjangnya apa dulu, mau atlet apa mau hura-hura,
Kalau atlet kan ada sendiri jalurnya. Dan pemanasan sebelum sepeda itu pemanasan itu penting. Stretching itu baik belum. Karena kalau apalagi orang yang nggak pernah sepeda terus dipacu untuk goes 10 kilo kadang-kadang langsung kram. Makanya itu pemanasan itu penting. Berarti ada jam-jam khusus juga untuk sepedahan? Enggak. Kan kadang tuh kebanyakan ada yang pagi aja gitu kan, enggak. atau sore aja gitu. Berarti nggak bisa jadi ukuran juga ya? Enggak jadi ukuran. Oke guys, kan udah diceritain nih gimana Polkom itu sendiri. Dan kalau yang penasaran Polkom itu gimana, IG-nya apa nggak? Polkom.id. Nah, terus cara daftarnya juga tadi udah dijelasin. Terus udah nih, nggak ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Oke, cukup untuk sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.